Keyakinan memanglah sangat sulit untuk diubah dalam kehidupan. Setiap individu memiliki keyakinan yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Kita tahu bahwa di dunia ada beberapa keyakinan. Biasanya keyakinan dalam kehidupan nyata adalah sebuah pilihan terhadap pemilihan capres. Tetapi dalam dunia One Piece, keyakinan adalah sebuah tekad yang membara. Jika kita berbicara hal tersebut, maka kita semua akan dibawa kepada salah satu bajak laut paling luar biasa edan. Siapa lagi jika bukan Akagami no Sang? Dan mengapa saya berbicara keyakinan berhubungan dengan orang ini? Saya berpikir mengapa sosok Akagami no Sang yang dibekali segudang ilmu oleh Roger dan kawan-kawan yakin terhadap sosok anak kecil yaitu Luffy. Kemudian hal apa yang membuat Akagami no Sang percaya terhadap Luffy hingga Sang memberikan topi peninggalan Roger atau topi jerami? Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Namun ini hanya sebuah opini. Kalian dengarkan dan kalian simpulkan, kemudian tambahkan kekurangannya atas apa yang saya sebutkan. Kita tahu pertemuan orang ini dengan Luffy sudah cukup jelas diperlihatkan di beberapa flashback. Sejak di awal-awal kita juga sudah diberitahu siapa Akagami no Sang di sekitar puluhan chapter ataupun episode. Namun banyak sekali flashback tambahan seiring berjalannya chapter ataupun animenya. Sudah dikonfirmasi bahwa buah yang Akagami bawa adalah buah hasil dari Wushu. Bahkan di sini juga kita diperlihatkan Wushu yang sangat kebingungan bahwa bajak laut besar seperti Akagami no Sang mengapa mengambil buah iblis yang hanya sebuah karet. Maka di sini sebuah keterkaitan antara cerita Akagami no Sang dengan Roger. Jika Akagami no Sang tidak mengetahui potensi buah iblis Gomu-Gomu atau Nika, maka untuk apa Akagami no Sang mengambil buah tersebut? Saya berpikir bahwa sebenarnya Akagami no Sang sudah mengetahui potensi dari Nika sejak awal. Dan keterkaitan antara hal tersebut adalah dengan sang kapten yaitu Roger. Sepertinya Roger menitipkan wasiat apa yang harus dilakukan oleh Akagami no Sang di kemudian hari. Kemudian Roger menceritakan hal penting apa saja yang akan terjadi di era baru. Kita juga diperlihatkan beberapa momen percakapan Akagami dan Roger yang di skip atau tidak diberitahu dan geger nyeman saja mulutnya. Oda Sensei sepertinya masih menyimpan percakapan tersebut karena Oda tidak mau terlalu dalam membahas apa itu harta karun One Piece. Tidak ada indikasi lain soal buah Nika kecuali informasi dari ketiga orang zaman dahulu, antara lain Roger, Rayleigh dan Mamang Gaban. Namun sepertinya yang memberitahu hal penting tersebut adalah Roger, tetapi dijelaskan kembali oleh Mamang Rayleigh agar Akagami no Sang semakin paham atau ngartos karena usia Akagami no Sang tergolong masih muda ketika dulu. Maka saya berpikir tujuan sejak awal perjalanan Akagami adalah untuk meneruskan apa yang belum dicapai oleh Roger. Roger juga sepertinya memberitahu jika Akagami no Sang pergi ke pulau terakhir maka sama saja dengan wadul alias bohong. Akagami no Sang hanya akan membuang waktu saja dan jawabannya akan sama atas apa yang disampaikan oleh Roger. Jika niat sejak awal Akagami no Sang bisa saja pergi ke pulau terakhir karena hanya satu langkah saja dalam perjalanan. Akagami no Sang juga meskipun masih ngora atau muda, pengalaman atas apa yang dilalui Roger sedikit banyaknya pasti tahu dan hafal kemana saja yang harus dilalui. Kemudian kita ke era baru di mana Luffy masih kecil dan ketika bertemu dengan Akagami no Sang. Sebelumnya kita tahu bahwa tujuan Akagami no Sang adalah kepada sang anak kapten yaitu Ace. Namun sosok Ace menolak apa yang ditawarkan oleh Akagami dan Akagami juga sadar bahwa kriteria manusia yang akan dilahirkan 20 tahun ke depan tidak ada pada sosok Ace. Maka di sini Akagami melakukan perjalanan kembali dan sampai di kerajaan Goa dan bertemu dengan Luffy. Disinilah poin pentingnya. Kita tahu bahwa buah iblis Zoan khususnya Mythica Zoan memiliki pemikirannya sendiri, seolah-olah dia pergi sendiri dan tidak mau ditangkap oleh pemerintah dunia. Hal tersebut adalah ucapan Gorosei langsung saat berdiskusi. Saya berpikir bahwa jika buah Zoan memiliki pemikiran atau sebuah pengaruh hasrat kepada manusia untuk memakannya, kemudian sepertinya buah ini juga sudah tahu bagaimana orang yang akan memakannya. Entah memang karena buah iblis tersebut berbeda atau entah karena takdir yang sudah dibuat di masa lalu. Jika hubungannya adalah takdir, maka mengapa hal tersebut bisa terjadi atau diramalkan? Kekuatan apa yang bisa menentukan Luffy di era barulah yang akan membangkitkan Joy Boy? Apakah Joy Boy bertemu dengan Roger dari masa lalu ketika di pulau terakhir? Namun jika seperti itu, ucapan Oda Sensei akan terpatahkan karena Oda Sensei berbicara bahwa One Piece adalah sebuah benda bukan manusia. Kita juga bisa memisahkan antara takdir Tuhan dan takdir buatan Joy Boy. Sepertinya ini adalah sebuah kekuatan yang bisa mempengaruhi seseorang dari jarak jauh atau keturunannya bahkan reinkarnasi. Jika kita berbicara seperti itu atau berpikir seperti itu, maka kasusnya akan sama seperti Uchiha Shisui dengan genjutsunya. Mengapa saya berpikir seperti itu? Karena kita berbicara One
One Piece yang sangatlah luas, bahkan kekuatan ninjutsu pun ada di Wano. Banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi dari beberapa aspek yang tidak diperlihatkan. Oda Sensei bukanlah orang yang mudah kita tebak. Kita selalu dikecoh hanya dengan hal receh saja. Maka di sini kesimpulannya adalah selain buah Zoan yang memiliki sebuah pemikirannya sendiri, Akagami no Sang juga menyadari apa yang dilakukan buah tersebut dalam penyampaian berupa hasrat dan sebuah keyakinan. Gomu-Gomu adalah buah iblis spesial yang memerlukan pertarungan melawan Wushu untuk mendapatkannya. Tidak mungkin hanya diletakkan di meja begitu saja. Meskipun Akagami adalah orang yang terlihat konyol, tetapi orang ini sepertinya memiliki sebuah kepribadian yang was-was terhadap sebuah keadaan. Di sini juga bisa saja Akagami no Sang membiarkan Luffy karena sudah tahu Luffy akan dipengaruhi oleh buah Gomu-Gomu melalui Haki Kenbunnya. Akagami bisa saja melihat ke masa depan dengan cukup jauh. Contohnya, jika Luffy ingin membuangnya, maka Akagami no Sang bisa menahannya. Namun jika Luffy terpengaruh sebuah hasrat dari buah Zoan tersebut, maka Akagami no Sang akan membiarkannya karena buah tersebutlah yang sebenarnya telah memilih Luffy itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Engap. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini tuh sangat menarik sih ya. Saya tuh nonton ulang One Piece gitu dan ingin membicarakan hal ini lagi. Meskipun pembicaraan itu udah lama gitu ya, pembahasan itu udah lama, tapi menarik gitu untuk dibicarakan lagi. Saya tuh berpikir gitu, kalau misalkan si Akagami no Sang ini tahu buah nikahnya dari si Roger waktu dulu gitu di kapalnya, atau setelah si Roger ini pulang dari Laut Tail gitu, dari pulau terakhir, dan memberitahu si Akagami. Dan kita juga diperlihatkan ada percakapan yang di skip gitunya, si Roger teh ngobrol gitu sama si Akagami, entah ngobrol naon gitu, entah ngobrol keseloting naon, pokoknya ngobrol. Tapi di sini tuh saya cukup curiga gitu, Oda Sensei itu menyiapkan obrolan tersebut untuk di kemudian hari, dan apa yang diobrolin oleh Roger kepada Akagami no Sang gitu. Ya mungkin bisa aja soal buah nikah, dan dari mana juga kan kalau misalkan si Akagami no Sang ngambil buah Gomu-Gomu atau nikah, tahunya dari mana, dan untuk apa juga gitu si Akagami no Sang mencuri buah yang hanya karet saja gitu, kalau misalkan Akagami no Sangnya tidak tahu bahwa itu teh buah nikah gitu menurut saya teh. Dan di sini juga di kerajaan gua, atau tepatnya teh di Bar Makino. Di sini teh saya teh berpikir bahwa memang kalau misalkan buah Mythical Zoan contohnya si nikah ini teh memiliki hasratnya sendiri, jadi memilih orang yang akan memakannya. Jadi menurut saya teh seperti Uchiha Shisui gitu ya, kalau misalkan di Naruto mah jadi mempengaruhi apa ya, Kato Amatsukami kalau nggak salah namanya teh jurusnya teh si Uchiha Shisui teh. Jadi si buah nikah atau Gomu-Gomu ini tuh mempengaruhi si Luffy dengan hasratnya gitu. Jadi yang memilih orang yang akan memakannya dengan cara mempengaruhi melalui hasrat gitu. Nah di sini tuh si Akagami no Sang juga sebenarnya tahu gitu bahwa si Luffy ini tuh akan memakan buah nikah menggunakan Haki Kenbunnya menurut saya. Dan di sini tuh contohnya misalkan si Luffy akan membuangnya atau menyerahkan buah tersebut kepada si Higuma, soalnya kan ada si Higuma. Si Akagami no Sang bisa menahan si Luffy gitu kalau misalkan buah tersebutnya dilempar ke si Higuma atau gimana pun caranya. Si Akagami no Sang bisa menahannya gitu. Tapi si Akagami no Sang menurut saya di Haki Kenbunnya mengetahui bahwa buah tersebutnya akan dimakan sama si Luffy melalui hasrat yang diberikan oleh Gomu-Gomu itu sendiri. Meren ya. Nah penjelasannya mah nggak ada sih sebenarnya. Tapi pembahasan mah boleh-boleh aja dihubungkan dengan informasi terbaru gitu. Soalnya kan waktu dulu mah nggak ada informasi cerita bahwa buah Mythical Zoan atau buah Zoan memiliki pemikirannya sendiri gitu. Baru belakangan ini gitu diketahui teh gitu. Di Aquano dulu mah kan nggak ada, makanya saya tuh ngebahas lagi. Dan saya juga lagi nonton One Piece The Marathon dari episode 1 sampai sekarang udah episode 345, pokoknya lagi ngelawan Shigeko Moria lah pokoknya. Memang udah tahu jalan ceritanya, tapi ya emang seru lah One Piece mah gitu. Loba bodor nah gitu menurut saya mah. Sebelum time skip teh rarame nah gitu One Piece teh. Ya itu mah cuman teori lah buat mengisi waktu. Kalian mau percaya sama saya silahkan, kalau enggak apa-apa. Kalau misalkan saya salah tulis aja salah di kolom komentar. Di like, di dislike juga nggak apa-apa, sama aja lah nggak apa-apa. Yang penting mah berdiskusi lah, ngobrol sama kalian. Channel ini mah beda sama yang lainnya, enggak seperti channel-channel yang lain berteori tapi gimana ya, ngobrol lah intinya mah. Saya mah bukan terlalu berteori, saya mah berpikir gitu dan mengungkapkan pemikiran saya dalam bentuk video. Dan kumaha cek kalian gitu, gimana kayak kata kalian teh gitu pemikiran saya teh. Kalau misalkan salah tulis aja salah, nggak apa-apa,
nggak apa-apa sama saya mah tidak anti komentar tuh ya, karena komentar itu membuat kita menjadi lebih baik, lebih edan dan lebih mangprang lagi. Dan suara saya teh sekarang sudah mulai kembali lagi dan edan. Ini teh saya teh nggak punya studio, kalau punya studio mah aing rek ngomong teh ngembang plak, saya mah orangnya blak-blak kan gitu ngomong teh, tapi karena terhambat sebuah lokasi era ku batur jeung ku tatangga jadi ditahan ngomong. Nah ya udahlah, karena itu mah cuman untuk mengisi waktu kalian aja lah. Jangan terlalu seriusnya hirup mahnya lobakeun mah seserian meh awet ngora pokoknya mah. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah ngering, ya teh sudah garing, hayang ngopi, hayang udut jarum coklat jeung kopi kapal api hideung mantap jika nama kopi karuhun ya. Malam Jumat ya, nggak tahu uploadnya mah kapan, penting mainnya malam Jumat kopi hideung jeung jarum coklat heula ieu mah mantap ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kentut, lu cinta Luna, goodbye, dadah.